Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang geometri 3 dimensi. Nah, di bab geometri 3 dimensi ini kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, yang pertama di sini akan kita pelajari tentang kedudukan titik dan titik. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya, kedudukan titik dan titik. Yang pertama, titik berhimpit dengan titik. Nah, seperti ini. Jadi ada dua titik A dan B. Nah, keduanya saling berhimpit. Yang kedua, titik tidak berhimpit dengan titik. Nah, artinya titik A dan titik B ini punya jarak. Nah, sehingga jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB. Nah, jadi kalau titiknya di sini A dan B, maka jarak antara A dan B ini disebut panjang ruas garis AB. Contoh, pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm terdapat titik P di tengah-tengah AB. Nah, kalau P di tengah-tengah AB berarti panjang A ke P dan P ke B ini panjangnya sama. Nah, jadi untuk mencari jarak titik G ke titik P, kita akan mencari panjang ruas garis GP. Nah, jadi kita akan mencari panjangnya ini ya. Kemudian karena ini dimensi 3 ya, kita akan lebih mudah kalau melihat gambar ini secara 3 dimensi. Berikut akan saya tunjukkan gambar 3 dimensi yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Seperti ini. Nah, inilah gambar 3D-nya seperti ini. Nah, kita akan mencari panjang garis G ke P ini ya. Nah, yang berwarna biru. Nah, untuk mencari panjang garis GP, nah jadi kita harus membuat sebuah segitiga yang salah satu sisinya itu harus ada garis GP ini. Nah, jadi misalnya kita akan membuat segitiga seperti ini. Segitiga yang saya bentuk adalah segitiga PBG. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat karena ini siku-siku, PG ini tepat di depan siku-sikunya, maka PG disebut sisi miring, artinya sisi yang paling panjang. Berarti kalau kita gunakan Pythagoras menjadi PG kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BG kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi PB-nya kita lihat di soal yang tadi. Nah, karena panjang rusuk kubus ini adalah 8, sedangkan PB itu adalah setengah dari AB atau setengah dari rusuknya, berarti PB-nya adalah setengahnya 8, yaitu 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat GB ini adalah diagonal GB ini adalah diagonal sisi. Dimana untuk mencari diagonal sisi bisa kita gunakan rumus R akar 2. Nah, R-nya di sini adalah rusuk. Berarti tinggal kita masukkan saja. Rusuknya kubus tadi 8, jadinya 8 akar 2. Nah, sehingga kita tulis di sini PB-nya adalah 4 kuadrat plus BG-nya adalah 8 akar 2 kuadrat. Nah, 4 kuadrat berarti 16 plus 128 sama dengan 144. Nah, sehingga kalau kita mau mencari PG, nah di sini kan masih kuadrat. Jadi kalau kita mencari PG-nya saja tinggal akar 144. Nah, sama dengan 12. Nah, jadi panjang PG atau jarak titik P ke G itu sebesar 12 cm. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan titik dan garis. Nah, di sini ada dua kemungkinan antara titik dan garis. Yang pertama,
titik terletak pada garis. Jadi ada titik A yang terletak pada garis G, atau garis G melalui titik A. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian kemungkinan yang kedua, titik tidak terletak pada garis. Nah, jadi ada titik A itu yang tidak terletak pada garis G, atau titik A ini di luar garis G. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis G, kita gunakan proyeksi A pada garis G. Jadi kita harus memproyeksikan A ke garis G. Nah, jadilah kita bentuk titik di sini, kita namakan A1. Jadi jarak titik ke garis G itu sama dengan panjang ruas garis A1. Oke, contoh. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuknya 6 cm, tentukanlah jarak B ke garis EG. Nah, berarti di sini kita harus menghitung jarak titik ke garis. Titik B-nya di sini yang berwarna merah ini. Dari titik B kemudian ke garis EG yang berwarna biru. Nah, untuk menentukan jarak titik B ke garis EG, akan saya buatkan animasi gambar seperti ini ya, biar lebih mudah. Nah, di sini kita akan mencari jarak titik B ke garis EG. Nah, untuk mencari jarak titik B ke garis EG, kita perlu membuat garis bantu ya. Misalnya garis H ke F. Ini saya buat dulu. Nah, kita sudah membuat garis H ke F. Kemudian di sini ada perpotongan antara garis HF dan garis GE. Nah, perpotongannya di sini saya misalkan dengan sebuah titik yang saya namakan titik P. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan mencari jarak titik B ke garis EG. Nah, kita akan mencari panjang ruas garis P ke B. Saya hubungkan dulu. Nah, seperti ini. Sehingga jarak titik B ke garis EG itu sama halnya kita menghitung panjang ruas garis BP yang berwarna merah ini. Nah, untuk mencari panjang BP, kita perlu membuat sebuah segitiga yang salah satu sisi segitiga yang akan kita buat itu harus ada garis BP. Nah, misalnya kita membuat segitiga PFB. Nah, jadi segitiga PFB ini, salah satu sisi segitiga ini tetap ada garis PB. Nah, misalnya segitiga yang ini, saya gambar ulang ya, seperti ini. Siku-sikunya ada di F, kemudian ini P, dan ini B. Nah, kita akan mencari panjang garis PB yang ini. Nah, untuk mencari panjang garis PB, berarti kita cari sisi segitiga yang lain. Kita tahu bahwa FP ini adalah setengah HF. HF sendiri ini adalah diagonal sisi yang memiliki rumus R akar 2. Nah, sehingga bisa kita hitung setengah dikali HF. HF-nya itu kan rumusnya R akar 2. Sedangkan di soal tadi rusuknya adalah 6 ya. Jadi ini 6 akar 2. Nah, jadi tinggal mengganti R saja dengan angka 6. Kemudian kita hitung. Setengahnya 6 berarti 3 akar 2. Nah, sehingga panjang FP atau PF itu adalah 3 akar 2 cm. Kemudian FB di sini adalah rusuk, berarti panjangnya rusuknya tadi adalah 6.
Nah, yang ini tadi 3 akar 2. Sehingga bisa kita cari BP dengan Pythagoras. BP kuadrat sama dengan BP ini adalah sisi miring ya, karena di depan sudut siku-siku. Berarti BP kuadrat sama dengan PF kuadrat ditambah FB kuadrat. PF kuadrat berarti 3 akar 2 kuadrat ditambah FB 6 kuadrat. 3 akar 2 berarti 3 kuadrat kan 9. Akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2 18 ditambah 6 kuadrat 36. Sama dengan 54. Berarti BP sama dengan akar 54. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 6. 9-nya ini kita keluarkan, jadinya 3 akar 6 cm. Nah, jadi jarak titik B ke garis EG itu sama dengan panjang ruas garis BP, yaitu 3 akar 6 cm.